Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala, amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati, karena beliau lebih memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada menikmati kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Sayyidina Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang. Semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Madinah atau Yathrib saat itu, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bungkuk, hitam dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan. Minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan kedua telapak tangannya. Bahkan Abu Barzakh, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan kepadanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satupun makhluk bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam salat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada. Namun tidak demikian dengan baginda Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Suffah Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah SAW. "Julaibib," begitu lembut beliau SAW memanggil, "tidakkah engkau menikah?" Julaibib tersenyum seraya berkata, "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah?" Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun pada hari berikutnya ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama.
"Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu dan begitu 3 kali, 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah SAW memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah SAW pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respons pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." Rasulullah SAW menjawab, "Tetapi bukan untukku. Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah SAW. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib," jawab Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata ayah sang gadis menolak dengan kiasan. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Namun perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Kemudian sang ayah dan ibunya pun menjelaskan. Kemudian sang gadis berkata, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku kepadanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Lalu sang gadis membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Dan sang Nabi dengan bertunduk berdoa untuk sang gadis solehah ini, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikian doa indah Rasulullah SAW. Maka benarlah doa Nabi SAW. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat dengannya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah SAW begitu kehilangan. Dan pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah SAW kembali. Nabi SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah SAW menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau.
Para sahabat tersadar. Carilah Julaibib, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.